Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syagir Sadela dengan nomor BP 1510842017. Kali ini saya akan membahas tentang jawaban dari etika administrasi publik. Nomor 1 pertanyaannya adalah, pilihlah sebuah bentuk pelanggaran etika yang dilakukan oleh aparatur administrasi publik pada wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat atau daerah tingkat 2, kabupaten atau kota di Sumatera Barat. Jawabannya adalah, aparatur administrasi publik merupakan salah satu hal yang dijadikan sebagai sorotan dalam masyarakat karena aparatur administrasi publik merupakan salah satu pihak yang banyak melakukan interaksi dengan masyarakat, sehingga ekspektasi masyarakat terhadap aparatur administrasi publik adalah dapat memberikan pelayanan dengan profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menjaga integritasnya. Dalam melaksanakan suatu tugas dan wewenang yang diberikan tentu memerlukan budaya kerja yang disiplin secara konseptual, merujuk pada sikap menaati aturan, norma, maupun prinsip yang berlaku, namun juga dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dengan mengendalikan dan meskipun situasi yang terkadang dapat menekan siapapun, sehingga apabila ditemukan pelanggaran etika akan memberikan dampak yang buruk baik bagi aparatur sendiri maupun bagi masyarakat. Menurut Syagian, terdapat 5 patologi birokrasi, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu patologi birokrasi yang muncul akibat adanya persepsi dan gaya manajerial dari pejabat di lingkungan birokrasi. Kedua yaitu patologi birokrasi yang muncul karena pengetahuannya dan keterampilan dari petugas pelaksana dalam level operasional dinilai rendah. Ketiga yaitu patologi birokrasi yang muncul karena adanya tindakan dari aparat birokrasi yang melanggar aturan hukum dan peraturan undang-undangan yang berlaku. Yang keempat yaitu patologi birokrasi yang muncul dari tindakan birokrat yang disfungsional dan bersifat negatif, dan patologi birokrasi yang muncul sebagai akibat muncul dari situasi internal di dalam berbagai instansi. Sedangkan menurut Nigro tahun 2012 terdapat tindakan maupun perilaku yang dinilai sebagai patologi, yakni sebagai berikut. Tidak jujur, contohnya seperti melaporkan pemalsuan secara keliru dengan sengaja, menerima suap atau pungli, perilaku tidak etis, tidak menghormati hukum, tebang pilih dalam menafsirkan hukum. Artinya terdapat beberapa aparatur yang mengikuti aturan hukum yang dapat menguntungkan saja. Perlakuan lembaga aparatur yang tidak adil kepada bawah. Selanjutnya yaitu tidak efisien dan tidak efektif. Contohnya seperti melakukan pengeluaran dana secara berlebihan, menutupi kesalahan, gagal memperlihatkan inisiatif, artinya gagal dalam membuat suatu keputusan yang bersifat positif dan gagal dalam mengembangkan potensinya dengan sesuai. Berdasarkan jurnal yang dibuat oleh Andre Filnadi dengan judul Analisis Budaya Kerja Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dianalisis berdasarkan studi pada beberapa wilayah kerja pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat, dinyatakan bahwa
banyak ditemukan pelanggaran etika di dalamnya, seperti adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh aparatur sipil negara justru dibebankan oleh pegawai honorer dan pegawai yang tidak tetap atau pegawai kontrak, sehingga hal tersebut menyebabkan seolah-olah aparatur sipil negara yang sebenarnya tidak memiliki jabatan eselon dapat memiliki bawahan, yaitu pegawai honorer dan pegawai tidak tetap. Bentuk pelanggaran etika selanjutnya yaitu tingkat disiplinan dari aparatur sipil negara. Kedisiplinan dari aparatur sipil negara dinilai masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat banyaknya aparatur sipil negara yang meninggalkan tempat kerja setelah melakukan pengisian daftar hadir kerja dan menggunakan jam kerja untuk melakukan hal lain di luar pekerjaannya, seperti salah satu contohnya yaitu melakukan belanja untuk keperluannya. Berdasarkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh aparatur, maka dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini masih ditemukan pelanggaran etika karena belum dapat suatu perubahan tindakan yang tegas secara hierarkis dan masing-masing pimpinan unit PNS dalam wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, sehingga oknum yang melakukan pelanggaran tidak memperoleh sanksi ataupun teguran yang tegas dan membuat mereka merasa memiliki kekuasaan yang lebih dan tidak peduli atau menganggap dengan enteng tindakannya. Adapun solusi untuk memecahkannya, permasalahan solusi tersebut adalah dengan melakukan penempatan aparatur sipil negara sesuai dengan keahliannya masing-masing, sehingga jumlahnya tidak menumpuk dan membuat masing-masing bagi peroleh anggota dengan cukup dan sesuai. Selain itu juga dapat dengan melakukan penegakan hukum oleh Satpol PP dalam menyikapi pelanggaran yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.